Sepak bola adalah olahraga dinamis. Banyak pemain yang awalnya jago tiba-tiba bapuk. Ada juga yang awalnya biasa saja namun ketika pindah posisi tiba-tiba jadi jago banget. Ini adalah buah dari kejeniusan para pelatih. Lalu siapa saja pemain yang karirnya meroket setelah pindah posisi? Nah, berikut ini ulasannya. Lionel Messi. Pada awal karir profesionalnya di Barcelona, Messi mendapatkan peran di sayap kanan. Pelatih Barcelona saat itu, Pep Guardiola, kemudian melihat potensi sang penyihir kecil untuk mendapatkan posisi baru. Messi akhirnya diplot menjadi false nine alias striker palsu untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan yang bingung. Saat ini, permainan Messi juga lebih dahsyat saat mengambil peran sebagai seorang playmaker, hingga dia dikenal sebagai anak FIFA, maksudnya juara dunia. Thierry Henry. Setelah gagal di Juventus, Henry hijrah ke Arsenal. Pada awalnya pemain asal Prancis ini ditempatkan sebagai winger, tetapi justru melejit kala menjadi striker sentral. Kemudian mencetak 174 gol. Pelatih Juventus yang mendepak Henry kala itu, Carlo Ancelotti, akhirnya menyadari kesalahannya. Kesalahan saya tidak ingin Baggio di Parma, dan kemudian di Juventus saya tidak menyadari bahwa Henry bukan pemain sayap, ungkap Ancelotti. Setelah menjadi penyerang tengah, saat diubah posisinya oleh Arsene Wenger, Henry menjelma jadi penyerang yang ditakuti lawan saat bermain di Liga Inggris ataupun ketika membela timnas Prancis. Cristiano Ronaldo. Ronaldo adalah pemain sayap yang terampil dengan banyak potensi pada tahun 2003-an. Ronaldo kemudian menjadi salah satu penyerang terhebat yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Kecepatan hingga penyelesaian akhir yang mematikan membuat Ronaldo memiliki senjata sempurna untuk menjadi seorang striker. Pada awalnya saat gabung MU, Ronaldo hanya berperan sebagai seorang sayap dalam formasi 4-4-2. Bahkan beberapa kali Ronaldo bermain sebagai gelandang tengah. Sir Alex kemudian menduetkan Ronaldo dengan Rooney sebagai penyerang. Boom, karirnya pun makin meroket. Saat di Real Madrid, Ronaldo bermain sebagai winger. Posisinya yang lebih ke depan membuatnya makin menggila dan mencetak banyak gol. Memasuki masa tua, Ronaldo kini menjadi target man. Meskipun sudah tak lagi gocek sana-sini, tapi sang kambing masih terampil dalam mencetak gol. Philipp Lahm. Legenda Bayern Munchen dan Jerman, Philipp Lahm menghabiskan sebagian besar karir sebagai sayap kanan. Ketika karirnya memasuki usia senja, Lahm justru mendapatkan peran baru yang membuatnya seperti lahir kembali. Saat itu, lagi-lagi pelatih jenius Pep Guardiola yang merubahnya. Dia membantu Jerman menjuarai Piala Dunia 2014, bukan sebagai seorang bek sayap tetapi sebagai gelandang. Saat menjadi gelandang, Lahm memang tidak secepat ketika masih muda, tetapi ketenangan dan kemampuan menjaga bola menjadi keunggulannya. Lahm mampu keluar dari pressing lawan. Lahm juga piawai mengirim umpan jauh yang akurat. Selain itu, kemampuan defensifnya juga masih bagus. Ryan Giggs. Pemain asal Wales menghabiskan 24 tahun karir profesionalnya hanya untuk Manchester United. Sebagian besar permainannya dihabiskan untuk menjadi winger kiri setan merah. Serupa Lahm, di usianya yang tidak muda lagi, Sir Alex Ferguson mencoba memberikan posisi baru buatnya. Giggs akhirnya berpindah posisi sebagai gelandang tengah. Kematangan dan kecerdasan Giggs akhirnya membantu MU merebut gelar Premier League terakhirnya pada musim 2013-2014. Roberto Firmino. Brendan Rodgers mendatangkan Firmino ke Liverpool pada tahun 2015 untuk menjadi gelandang serang, tetapi tidak berhasil. Setelah itu, sang manajer mengubah posisinya ke sayap kiri, sayap kanan, dan juga tidak berhasil, sehingga karir pemain asal Brazil ini diprediksi tidak akan lama lagi. Beruntung bagi Firmino karena Jurgen Klopp datang dan menempatkannya sebagai false nine. Perubahan ini menjadi katalis Firmino menjadi salah satu tulang punggung The Reds saat merengkuh gelar Premier League. Firmino sudah hengkang dari Liverpool, namun dia bakal dikenal dan diingat sebagai legenda oleh penggemar The Reds.
Dia dikenal sebagai pemain yang rela berkorban dalam trio Firmansyah. Gareth Bale. Pada penyisihan grup Liga Champions 2010-2011, Tottenham Hotspur mempermalukan juara bertahan Inter Milan. Sorotan diberikan kepada winger kiri Spurs Gareth Bale yang mempermalukan bek kanan Inter Maicon dan mengobrak-abrik pertahanan Nerazzurri kala itu. Sebelum namanya melambung sebagai seorang winger yang ditakuti lawan, siapa sangka Bale sebelumnya berposisi sebagai bek kiri. Southampton yang menemukan bakatnya sebelum hijrah ke Spurs hingga kemudian ke raksasa Spanyol, Gareth Bale dikenal sebagai salah satu penyerang yang berbahaya ketika membela Real Madrid. Bastian Schweinsteiger. Sebenarnya tidak ada posisi baru dalam benak Schweinsteiger. Mantan pemain Bayern Munchen dan timnas Jerman tersebut bisa bermain di posisi manapun karena keahliannya. Bastian memang kerap dikenal sebagai seorang gelandang yang cepat bertahan maupun menyerang, hingga mampu mengantarkan Jerman juara Piala Dunia 2014. Tetapi di penghujung karirnya, Schweinsteiger bermain di posisi bek tengah. Declan Rice. Rice dianggap sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia yang diminati banyak klub besar Eropa. Padahal di awal-awal musim bersama West Ham, Rice justru kerap bermain sebagai bek tengah. West Ham kemudian mengujinya lebih jauh lagi untuk menjadi seorang gelandang bertahan. Perjudian itu ternyata berbuah manis hingga Declan Rice masuk ke dalam skuad timnas Inggris. Kini, Declan Rice dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia ketika membela The Gunners alias Arsenal. Yaya Toure. Yaya Toure adalah kasus langka ketika Pep Guardiola melakukan kesalahan dalam sepak bola. Manajer asal Spanyol itu menggunakan Yaya Toure sebagai bek dan menjadi opsi cadangan di Barcelona. Merasa perannya dianggap tidak cukup penting, Yaya Toure kemudian dijual ke Manchester City pada tahun 2010, yang bisa jadi penyesalan bagi Guardiola. Toure berperan sebagai gelandang yang sukses menghidupkan permainan Man City dan membuat klub tersebut meraih gelar juara Premier League pertamanya. Nah, itulah tadi 10 pemain yang karirnya meroket ketika pindah posisi. Kira-kira siapa lagi ya? Kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar ya guys. Cukup sekian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.